Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rizkyani Mulyati. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan kanker serviks dengan memperhatikan aspek legal etik keperawatan Al-Quran dan Hadis. Kelompok 2 ini terdiri dari Dina Wahyuni, Novia Rizkyani, Sri Rospita, dan Windy Merisa. Untuk itu saya langsung saja menjelaskan tentang latar belakang dahulu. Kanker serviks disebut juga dengan silent cancer karena perkembangan kanker ini sangat sulit dideteksi. Perjalanan dari infeksi virus menjadi kanker membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 10-20 tahun. Kanker serviks adalah salah satu masalah kesehatan terkemuka yang mencolok bagi perempuan di seluruh dunia dan perkiraannya 529.409 kasus baru dan 89% di negara-negara berkembang. Menurut WHO 2013 menyebutkan diperkirakan ada 500.000 pengidap kanker serviks setiap tahunnya di dunia dan 274.000 atau 54,8% kasus kematian terjadi setiap tahunnya. Rumusan masalah ini terdiri dari, nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian kanker serviks, etiologi, tanda dan gejala, klasifikasi, patofisiologi kanker serviks, penata laksanaan kanker serviks, asuhan keperawatan kanker serviks, aspek legal etika perawatan Al-Quran dan Hadis. Konsep teori pengertian kanker serviks. Kanker serviks merupakan kanker yang menyerang area serviks atau leher rahim, yaitu area bawah pada rahim yang menghubungkan rahim dan vagina. Kanker serviks merupakan kanker yang terjadi pada serviks uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak di antara rahim dan vagina. Penyebabnya, etiologinya, terjadi kelainan pada sel-sel serviks tidak diketahui secara pasti, tetapi terdapat beberapa faktor resiko yang berpengaruh terhadap terjadinya kanker serviks, yaitu yang pertama HPV atau penyebabnya human papilloma virus, adanya kutil pada area genitalis yang ditularkan melalui hubungan seksual. Kemudian dari merokok tembakau merusak sistem kekebalan dan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi HPV pada serviks. Hubungan seksual pertama dilakukan pada usia dini. Terus sering berganti-ganti pasangan, pernah suami atau pasangan seksual yang melakukan hubungan seksual pertama pada usia di bawah 18 tahun. Pemakaian DES atau dietilstilbestrol pada wanita hamil untuk mencegah keguguran. Gangguan sistem kekebalan pemakaian pil KB. Sistem infeksi herpes genitalis atau infeksi klamidia yang menahun. Golongan ekonomi rendah karena tidak mampu melakukan pap smear secara rutin. Tanda dan gejala. Menurut Purwo Astuti 2015, tanda dan gejala kanker serviks yaitu adanya keputihan, makin lama makin berbau busuk, perdarahan setelah senggama yang kemudian berlanjut menjadi perdarahan abnormal, terjadi secara spontan walaupun tidak melakukan hubungan seksual, hilangnya nafsu makan dan berat badan yang terus-menerus, nyeri tulang panggul dan tulang belakang, nyeri di sekitar area vagina, nyeri abdomen dan nyeri pada punggung bawah, nyeri anggota gerak kaki, terjadi pembekakan pada area kaki, sakit waktu hubungan seks. Pada fase invasif dapat keluar cairan kekuning-kuningan, berbau dan bercampur dengan darah. Anemia juga bisa terjadi karena perdarahan yang sering timbul, siklus menstruasi yang tidak teratur, atau terjadi perdarahan di antara siklus haid. Sering pusing dan sinkop. Pada stadium lanjut, badan menjadi kurus kering karena kurang gizi, edema kaki, timbul iritasi kandung kencing dan poros usus besar bagian bawah atau rektum. Terbentuknya fistel, yaitu vesikovaginal atau rektovaginal, atau timbul gejala-gejala akibat metastasi lebih jauh. Klasifikasi kanker serviks yaitu dari stadium 0 sampai stadium 4B. Mulai dari stadium yang
tidak parah sampai dengan stadium 4B, stadium yang parah. Patofisiologinya, puncak insidensi karsinoma institu adalah usia 20 sampai 30 tahun. Faktor resiko mayor untuk kanker serviks adalah infeksi HPV yang ditularkan melalui hubungan seksual. Faktor risiko lain perkembangan kanker serviks yaitu adanya aktivitas seksual pada usia muda, varietas tinggi, jumlah pasangan seksual yang meningkat, status sosial ekonomi yang rendah, dan merokok. Karsinoma sel squamosa biasanya muncul pada taut epitel squamosa dan epitel kubus mukosa endoservix. Persambungan squamokolumnar atau zona transformasi. Pada zona transformasi, serviks memperlihatkan tidak normalnya sel progresif yang berakhir sebagai karsinoma servikal invasif, displasia servikal, dan karsinoma in situ atau high grade squamous intraepithelial lesion mendahului karsinoma invasif. Karsinoma serviks terjadi bila tumor menginvasi epitelium masuk ke dalam stroma serviks. Kanker servikal menyebar luas secara langsung ke dalam jaringan paraservikal. Pertumbuhan yang berlangsung mengakibatkan lesi yang dapat dilihat dan terlibat lebih progresif pada jaringan servikal. Karsinoma servikal invasif dapat menginvasi atau meluas ke dinding vagina, ligamentum kardinal, dan rongga endometrium. Invasi ke kelenjar getah bening dan pembuluh darah mengakibatkan metastasi ke bagian tubuh yang lebih jauh. Ini ada pathway kanker serviks. Perjalanannya dimulai karena penyebabnya yaitu infeksi virus HPV, adanya genetik, hygiene yang tidak bersih di organ vital, hubungan seksual pada usia di bawah 16 tahun, merokok, dan berganti-ganti pasangan. Kemudian terjadi lesi pada serviks, inflamasi, dan timbul nodul. Perluasan epitel kolumnar, extroservix, dan endoservix. Kemudian mengalami proses metaplastik, yaitu bisa terjadi tumor, displasia, dan penyebaran tumornya. Kita bisa lihat tadi gambar di layar monitor. Penata laksanaan kanker serviks. Menurut Wijaya 2010, penata laksanaan kanker serviks mulai dari stadium 0 dan sampai dengan stadium 4B. Pada stadium 0, pilihan metode pengobatan kanker serviks yaitu dengan loop elektrosurgical atau excision prosedur, yaitu prosedur eksisi dengan menggunakan arus listrik bertegangan rendah untuk menghilangkan jaringan abnormal pada serviks, dengan pembedahan laser, atau dengan kondisasi, yaitu mengangkat jaringan yang mengandung selaput lendir serviks dan epitel serta kelenjarnya. Pada stadium 1, dengan cara pengobatannya yaitu dengan total hysterektomi dengan atau tanpa bilateral salping oophorectomy, dengan kondisasi hysterektomi radikal yang dimodifikasi dan menghilangkan kelenjar getah bening. Pada stadium 2 dilakukan kombinasi antara radiasi internal, eksternal, serta kemoterapi. Pada stadium 3 biasanya pengobatan kanker serviks meliputi radiasi internal dan eksternal yang dikombinasikan dengan kemoterapi. Pada stadium 4 pengobatan kanker serviks meliputi terapi radiasi internal dan eksternal yang dikombinasi dengan kemoterapi juga. Ditambah apabila terapi radiasi sebagai terapi paliatif untuk mengatasi gejala-gejala yang disebabkan oleh kanker untuk meningkatkan kualitas hidup, kemoterapi, tindakan klinis dengan obat-obatan anti kanker baru atau obat kombinasi. Bisa juga ditambah obat-obatan. Asuhan keperawatan pada pasien dengan kanker serviks. Asuhan keperawatan biasanya kita melakukan pengkajian pada pasien tersebut. Pengkajian meliputi identitas pasien,
identitas pasien, alamat, status perkawinan, pekerjaan, jumlah anak, jenis kelamin, dan lain-lain. Identitas. Kemudian ada riwayat kesehatan. Keluhan utamanya pada penderita kanker serviks biasanya pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan seperti adanya perdarahan intraservikal dan disertai keputihan yang menyerupai air dan berbau. Riwayat kesehatan sekarang. Menurut Deanda 2008, biasanya pasien pada stadium awal tidak merasakan keluhan yang mengganggu. Baru pada stadium akhir, yaitu stadium 3 atau 4, timbul keluhan seperti keputihan yang berbau busuk, perdarahan setelah melakukan hubungan seksual, nyeri di sekitar vagina, nyeri pada panggul. Pada pasien kanker serviks post kemoterapi biasanya mengalami keluhan mual muntah berlebihan, nafsu makan menurun, dan anemia. Riwayat kesehatan dahulu. Biasanya pada pasien dengan kanker serviks memiliki riwayat kesehatan dahulu seperti penyakit keputihan, riwayat penyakit HIV atau AIDS. Riwayat kesehatan keluarga. Biasanya dari keluarga ada salah satu keluarga yang pernah juga mengalami kanker serviks, artinya ada keturunan. Keadaan psikososial. Biasanya pasien dengan kanker serviks tidak menerima terhadap penyakitnya, serta harapan terhadap pengobatan yang akan dijalani. Hubungan suami dengan keluarga terhadap pasien dari sumber keuangan juga. Konsep diri pasien meliputi gambaran diri, peran, dan identitas. Biasanya pasien ekspresinya cenderung murung, sedih, dan merasa tidak berguna atau menyusahkan orang lain. Data khusus. Riwayat obstetri dan ginekologi. Untuk mengetahui riwayat obstetri pada pasien dengan kanker serviks perlu diketahui yaitu keluhan haid yang dikaji tentang riwayat menarche dan haid terakhir. Sebab kanker serviks tidak pernah ditemukan sebelum menarche dan mengalami atrofi pada masa menopause. Siklus menstruasi yang tidak teratur atau terjadi perdarahan di antara siklus haid yaitu salah satu tanda gejala kanker serviks. Riwayat kehamilan dan persalinan. Jumlah kehamilan dan anak yang hidup karena kanker serviks terbanyak pada wanita yang sering partus. Semakin sering partus, semakin besar resiko mendapat karsinoma serviks. Aktivitas dan istirahat. Gejalanya adanya kelemahan dan keletihan akibat anemia. Perubahan pada pola istirahat dan kebiasaan tidur pada malam hari. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tidur seperti nyeri, ansietas, dan keringat malam. Integritas ego, yaitu adanya stres, menolak diri atau menunda mencari pengobatan. Keyakinan religius atau spiritual, masalah tentang lesi, cacat, pembedahan, menyangkal atau tidak percaya dengan diagnosis dan merasa putus asa. Eliminasi. Pada pasien dengan kanker serviks biasanya terdapat perubahan pada pola defekasi, perubahan eliminasi, urinalisis, misalnya nyeri. Makan dan minum. Biasanya kebiasaan makan dan minum yang buruk yaitu rendah serat, tinggi lemak, adiktif, bahan pengawet. Neurosensori. Biasanya terdapat gejala pusing dan sinkop, nyeri dan keamanan. Adanya nyeri dengan derajat bervariasi, misalnya ketidaknyamanan ringan sampai dengan nyeri hebat sesuai dengan proses penyakit. Keamanan. Pemajanan zat kimia toksik karsinogen. Tandanya ada demam, ruam kulit, dan ulcerasi. Pada seksualitas, adanya perubahan pola seksual karena keputihan, jumlah, karakter, dan bau, perdarahan sehabis senggama. Integritas sosial. Pada pasien dengan kanker serviks biasanya adanya ketidaknyamanan dalam bersosialisasi karena perasaan malu dengan lingkungan dan perasaan acuh. Pemeriksaan penunjang. Untuk mengetahui kanker serviks biasanya dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan pemeriksaan pap smear, koloskopi, servikografi, pemeriksaan visual langsung, gineskopi,
Selain itu juga bisa dilakukan pemeriksaan hematologi karena biasanya pada pasien kanker serviks post kemoterapi mengalami anemia karena penurunan Hb-nya. Pemeriksaan fisik pada kepala biasanya pada pasien dengan kanker serviks post kemoterapi mengalami rambut rontok dan mudah tercabut. Wajah biasanya konjungtiva anemis akibat perdarahan. Pada leher ditemukan kelenjar getah bening pada stadium lanjut. Pada abdomen biasanya adanya nyeri abdomen atau nyeri pada punggung bawah akibat tumor menekan saraf lumbosakralis. Pada ekstremitas biasanya terjadi pembekakan pada anggota gerak kaki. Pada genitalia biasanya pada pasien kanker serviks mengalami sekret yang berlebihan, keputihan, peradangan, pendarahan, dan lesi. Pada pasien kanker post kemoterapi biasanya mengalami perdarahan per vagina. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien kanker serviks menurut SDKI PPNI 2017 yang pertama ada nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf. Yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Yang ketiga, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi Hb. Yang keempat, disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan struktur tubuh. Yang kelima, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. Yang keenam, harga diri rendah berhubungan dengan perubahan pada citra tubuh. Yang ketujuh, resiko perdarahan berhubungan dengan gangguan koagulasi. Dan yang kedelapan, resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder atau imunosupresi. Intervensi keperawatan ini menurut SLKI dan SIKI. Kita bisa lihat ya, kita bisa baca dari sini. Implementasi keperawatan. Implementasi yaitu tindakan dari rencana keperawatan yang telah disusun dengan menggunakan pengetahuan perawat. Perawat melakukan dua intervensi yaitu mandiri dan kolaborasi. Tujuannya yaitu untuk melakukan, membantu, dan mengarahkan kinerja aktivitas kehidupan sehari-hari, memberikan asuhan keperawatan untuk mencapai tujuan yang berpusat pada klien, mencatat serta melakukan pertukaran informasi yang relevan dengan perawatan kesehatan yang berkelanjutan dari klien. Evaluasi keperawatan. Evaluasi merupakan sebagai penilaian status pasien dari efektivitas tindakan dan pencapaian hasil yang diidentifikasi terus pada setiap langkah dalam proses keperawatan, serta rencana perawatan yang telah dilaksanakan. Tujuan dari evaluasi ini untuk melihat dan menilai kemampuan klien dalam mencapai tujuan, menentukan apakah tujuan keperawatan telah tercapai atau belum. Evaluasi biasanya kita tulis di lembar CPPT itu yaitu dengan SOAP. Kita akan mengetahui atau mengevaluasi hasil observasi dan analisa perawat terhadap respon pasien, apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau kita belum tercapai implementasi yang kita lakukan. Biasanya S-nya itu dilihat dari data subjektifnya, O-nya dilihat dari data objektif pasien, A-nya yaitu diagnosa yang mungkin muncul, dan P-nya itu intervensi yang dilakukan selama perawatan. Kita pasti sudah
tahu ya, sudah mengerti tentang penjelasan SWOT. Adapun ukuran pencapaian tujuan tahap evaluasi dalam keperawatan meliputi masalah teratasi jika klien menunjukkan perubahan sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. Masalah teratasi sebagian jika klien menunjukkan perubahan sebagian dari kriteria hasil yang telah ditetapkan. Masalah tidak teratasi jika klien tidak menunjukkan perubahan dan kemajuan sama sekali yang sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan, atau bahkan timbul masalah keperawatan baru. Kita juga harus mendokumentasikan dari tindakan yang kita lakukan, yaitu tujuannya penting untuk dilakukannya dokumentasi karena berguna untuk menghindari kesalahan, menghindari kejadian tumpang tindih, memberikan informasi ketidaklengkapan asuhan keperawatan, dan terbinanya koordinasi antara teman sejawat atau pihak lain. Aspek legal etik keperawatan Al-Quran dan Hadis. Mengutip dari penelitian Romadhonli 2015 tentang psikospiritual Islam, kualitas hidup penderita kanker serviks, dan beberapa pakar lainnya dalam berbagai penelitian yang berjudul Religious Commitment and Health, menyimpulkan bahwa di dalam memandu kesehatan manusia yang serba kompleks ini dengan segala keterkaitannya, hendaknya komitmen agama sebagai suatu kekuatan atau spiritual power jangan diabaikan begitu saja. Agama dapat berperan sebagai pelindung lebih daripada sebagai penyebab masalah. Terapi medis saja tanpa disertai doa dan zikir tidaklah lengkap. Kenyataannya banyak penderita yang belum mendapat bimbingan terhadap pendekatan keagamaan untuk melakukan doa dan zikir, baik dari tenaga kesehatan maupun dari keluarga penderita. Hal ini terjadi karena disebabkan kurang pengetahuan tentang keagamaan dan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut, terutama dalam hal doa dan zikir. Jadi kesimpulannya, kanker serviks menyerang pada daerah leher rahim yang disebabkan oleh HPV atau Human Papillomavirus, dan kanker serviks disebut juga dengan the silent killer. Stadium kanker serviks yaitu dari 0 sampai dengan stadium 4B. Penata laksanaan kanker serviks bisa dengan dilakukannya radiasi, histerektomi, atau kemoterapi. Kita juga harus memperhatikan pasien dengan kanker serviks, tidak hanya dilakukan pengobatan secara medis saja, yaitu kita juga harus berdoa dan meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan terhindar dari kanker serviks. Amin. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.